Episode 44, Klarifikasi. Raka mengetik tulisan itu di ponselnya sendiri, agar mereka semua tahu jika hal itu tidak benar dan Raka sudah konfirmasi. Wah, keren lo bro. Samuel menepuk pundak Raka. Ceka, gue nggak mau aja kalau cewek gue nanti jadi semakin jauh kalau ada berita ini. Wih, siapa cewek lo? Kali ini Kenzo dan juga Firza yang ada di belakang ikut pasang telinga. Ingin tahu dia apa cewek yang katanya ditaksir oleh Raka itu. Rahasianya, gue lagi PDKT, jadi belum berani publish. Kalau semua orang tahu Raka mengejar Eriska, pasti bakal banyak yang menertawakannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting usahanya dulu. Kalau Eriska sudah luluh, Raka pasti akan go publik. Ketika istirahat, Eriska sedang menyeruput kuah sotonya yang begitu menggoda. Hari ini, moodnya begitu bagus. Eriska mendapatkan nilai sempurna pada 2 mata pelajaran yang sulit. Kimia dan ekonomi, dua-duanya sama-sama pelajaran menghitung. Riz, Raka nyamperin meja kita. Niken menyenggol lengan Eriska. Biarin aja, Eriska masih cuek saja. Dia malas meladeni Raka. Riz, sapa Raka. Niken melotot saat Raka duduk di depan Eriska dengan senyum mengembang. Eriska masih santai. Dia ingin menghabiskan sotonya tanpa ada yang mengganggu. Beru kakak, tiba-tiba ada suara seseorang jatuh di sampingnya. Eriska menoleh ketika melihat Norin yang jatuh terduduk. Bukan dia tidak duduk melati berjingkrak di samping Eriska. Kak Eriska, maafin Norin ya. Norin salah. Norin gak sengaja. Hiks. Eriska seketika membanting sendok di depannya. Drama apalagi ini? Bangun loh, ucap Eriska. Norin bangun sambil melirik Raka yang sejak tadi hanya diam saja. Ken, gue udah gak mood makan. Yuk cabut. Niken dengan menahan emosi ikut berdiri. Mau kemana? Tangan Raka menarik lengan Eriska yang mau pergi. Kak Raka, tolong maafin aku. Tapi tangan Raka yang satunya digenggam oleh Norin. Eriska berdecih. Dia tidak suka dengan sikap Norin yang playing victim, seolah-olah menunjukkan bahwa dia yang tersakiti di sini. Lepas. Eriska langsung menarik lengannya dan pergi dengan langkah yang cepat. Raka ingin mengejar Eriska, tapi Norin menarikan hingga tubuh Raka bisa dipeluk oleh cewek itu. Dan pemandangan itu dilihat oleh semua orang termasuk Kenzo dan Firza. Raka mendorong tubuh Norin dan mengacungkan jari telunjuknya. Jangan deketin gue lagi. Setelah itu Raka langsung berjalan cepat keluar kantin karena ingin menyusul Eriska. Raka sudah tidak peduli dengan apa yang akan digosipkan oleh orang-orang. Bel sekolah berbunyi. Raka langsung melesat keluar kelas untuk mencari Eriska karena sejak tadi cowok itu tidak menemukan di mana Eriska berada setelah dari kantin. Namun lagi-lagi, dia gagal mencari cewek itu karena Eriska sudah pulang duluan. Perjuangan Raka benar-benar susah. Dia tidak tahu kalau sebenarnya Eriska belum pulang. Dia hanya bersembunyi dari Raka. Eriska benar-benar kesal dengan cowok itu. Siva, gue nginep sini ya? Besok kan libur, ujar Eriska yang sudah masuk ke dalam kamar sepupunya itu. Rumah Eriska dan Siva bersebelahan, sama-sama memiliki gerbang yang tinggi. Meskipun Rika, mama dari Siva jarang pulang, tapi Siva tetap tinggal di rumahnya sendiri bersama salah satu anak. Padahal Siva yang mau nginep di rumah kakak. Yuk kita ke rumah kakak aja. Siva mau ketemu sama Tante Indah dan Om Roni. Ya udah, ayo. Eriska pasrah saja. Yang penting malam ini dia ada temannya. Tadi Raka kesini. Loh, ujar Mama Indah saat melihat Eriska yang masuk bareng Siva. Biarain aja, Ma. Eriska udah gak peduli sama dia. Mama Indah hanya geleng-geleng kepala. Sepertinya dia udah mulai suka sama kamu ya. Goda Mama Indah. Biarin, Ma. Rizka mau belajar dulu. Yuk Siva. Eriska akan menarik Siva untuk naik ke lantai atas. Dia tidak mau digoda mamanya terus. Eriska sudah malas bahas Raka lagi. Lama-lama dia nanti bisa bad mood. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Papa Roni dan Mama Indah berencana pergi ke sebuah pertemuan yang biasanya diadakan rutin 6 bulan sekali oleh para tokoh tinggi perusahaan. Entah apa yang dibahas. Tapi memang biasa Mama Indah memang ikut suaminya itu. Siva di rumah sama Kak Eriska ya, ujar Indah kepada keponakannya itu. Iya Tante. Siva akan nemenin Kak Eriska. Biar ada temennya, jawab gadis itu tersenyum. Ya udah, Eriska jaga Siva ya.
Kamu di rumah saja ya sayang. Mama dan papa berangkat dulu. Eriska mengangguk sambil menyalami kedua orang tuanya. Hati-hati om dan tante. Siva ikut menyalami Indah dan Doni. Oh ya om, nanti Reva mau belajar di sini. Boleh kan? Tanya Siva pada Doni. Kedua orang tua itu saling memandang. Reva, sahabat kamu. Siva mengangguk. Kok tumben kalian belajar bersama? Tanya Doni. Kebetulan kami ada di tim kelompok kerja yang sama. Om, jadi mumpung hari Minggu, Reva pengen kesini untuk belajar bareng. Boleh nggak Om? Tanya Siva. Dia takut kalau tidak diperbolehkan oleh om dan tantenya. Doni dan Indah saling menatap dan mengangguk. Ya sudah, kalian belajar yang benar. Ya, ada Kak Eriska, nanti juga ikut jaga. Maklum ada anak laki-laki di rumah, anak gadis harus dibarengi sama yang lebih dewasa. Tapi om tahu kalau Reva pasti anak yang baik, ujar Doni kemudian menatap putrinya. Nah, papa sama mama pergi dulu. Ya, jagain adikmu, ujar Doni. Siap, pa. Papa tenang aja. Rizka pasti jagain Siva dari si Reva-Reva itu, jawab Eriska sigap dengan tangan kanan diangkat membentuk hormat. Doni dan Indah masuk ke dalam mobil dan langsung keluar dari dalam halaman rumah besar itu. Eriska memicingkan matanya, menatap Siva dengan tatapan yang menyelidik. Kak Eriska nggak usah curiga. Emang aku sama Reva ditugaskan jadi satu kelompok? Beneran? Kamu nggak ngajak Raka ke rumah dengan alasan belajar bersama? Kan? Tanya Eriska sambil bersedekap dada. Siva kali ini mati kutu karena ditatap seperti itu oleh Eriska. Sebenarnya bukan Siva yang undang Reva Kak, tapi dia sendiri yang tiba-tiba pengen kesini. Sebenarnya Siva dan Reva nggak satu kelompok Kak, jawab Siva jujur. Gadis itu pun menunduk. Terus kenapa Reva jadi di tim kamu? Apa dia pengen ketemu kamu di luar sekolah? Siva menggeleng. Siva juga nggak tahu Kak. Entah sejak kapan Reva bertukar tempat dengan Dimas di timku. Minggu kemarin dia masih di tim C. Gak tahu katanya mulai Senin besok dia pindah ke tim B. Dan itu tim aku, jawab Siva. Tiba-tiba Eriska tersenyum. Sebenarnya dia hanya sedang menggoda Siva saja. Kalau emang itu keinginan Reva, ya sudah. Eriska tidak berhak memarahi Siva. Ya sudah kalau begitu, nanti belajarnya bisa tambah semangat, ucap Eriska. Siva menggeleng. Gak juga sih. Kak, Siva mau fokus ke ujian akhir, biar bisa lulus dengan nilai terbaik. Lagian kata Kak Eriska nggak boleh pacaran dulu. Kan? Iya, betul. Tiba-tiba Mbok Minah datang dengan raut wajah yang berbinar. Non Eriska, non Siva, di ruang tamu ada dua cowok cakep. Nyariin kalian berdua, ucap asisten rumah tangga itu. Eriska dan Siva saling berpandangan. Kalau cowok yang mencari Siva bisa dipastikan itu adalah Reva. Tapi kalau yang mencari Eriska, memangnya siapa? Yang nyari saya siapa? Mbok, tanya Eriska. Jangan sampai apa yang dia pikirkan benar. Tapi kan Mbok Minah kena Raka. Bersambung.